Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semua, malam hari ini alhamdulillah saya tahu nih mimpi apa. Berapa hari lalu Om Iwe, saya tuh ada kerengetek di hati nih. Om Iwe rumahnya di mana gitu kan. Tapi tadi jujur nih teman semua, saya buka-buka FB. Doi nyolot mau main ke rumah gitu kan. Iya, pas saya lihat di itu apa ya, masuk messenger ya, messenger ya. Om, saya mau TW nih gitu. Iya, saya lihat jam 2, jam 1 tadi saya WA. Iya, jam 1. Ini udah jam berapa ini Om? Jam 3. Hampir jam 3 ya. Oke. Jadi begini teman-teman semua, podcast kali ini buat saya cukup spesial karena saya ketemu pertama teman lama Om Iwe, terus yang kedua saya ini teman lama yang nggak pernah ketemu, ya kan? Iya, Udah lama nggak ketemu, tapi saya monitor terus nih gerakan dia. Di sosmed ya. Gerakannya udah kayak, waduh, udah nggak kekejar. Bahkan postingannya itu saya sampai nggak sempet suka, like, komen, udah nggak sempet, kadang aja gitu. Jadi alhamdulillah ya Om, udah. Alhamdulillah. Ini sekedar gambaran ya. Kalau teman-teman buka Google terus tulis apa IW apa? Bengkel sepeda panggilan. Bengkel sepeda panggilan. Itu paling atas. Itu paling atas. Kalau di YouTube-nya IW Bike. Udah deh kalau udah begitu. Kalau saya pikir Allah itu udah buka banget keran rezeki ya buat ente gitu kan. Aneh tetap senang karena tadi gua ngomong begini, kalau teman-teman sepeda ini dulu kan kita di LR ya. Dulu lintas radar, terus pas di LR ada Om Iwe, ada beberapa teman kita Om yang alhamdulillah ya eksis baik secara di sportnya juga di ekonominya, jadi senang gitu Om. Iya. Ya. Nggak senang kalau begitu ya kita ya. Alhamdulillah. Jadi ini gue terbuka nih sekarang. Gue nembeng tenar boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Free ya. Iya. Ya, podcast kali ini kita nggak bicara hal-hal yang terlalu serius, tetapi ada nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari pembicaraan saya dengan Om Iwe. Om Iwe ini adalah salah satu boleh dibilang pelayan jasa, mungkin di Indonesia atau mungkin di Jakarta ya, bahkan barusan cerita ketemu dengan Ibu Menteri. Iya. Bu Susi, Pak Edi Prabowo. Nah, itu kan kalau kayak saya nih, kapan ngimpi itu ketemu kayak gitu, walaupun lantaran dari sepeda. Betul Kan? sepeda. Berarti sepeda itu yang menghubungkan silaturahmi Ke pejabat. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi gimana Om Iwe, ini cerita singkat aja Om, kenapa bisa terjun di sepeda? Dulu waktu SD apa cita-cita jadi pekerja teknisi, apa mau jadi tentara, apa gimana? Gimana cerita Om? Kalau sepeda itu emang di awal dulu saya main BMX ya. Apa? BMX. Oh, BMX. Iya, kelas 5 SD saya sudah main BMX. Itu banyak bukti dari bu guru saya di Unilannya. Dulu saya SD di Unilan Cipinang. Itu kelas 5, kelas 6 SD saya selalu main BMX di sana. Sering domain kepala sekolah gitu ya. Dan berlanjut setelah berlanjut lulus SD, saya ikut gabung ke komunitas Cipinang Indah BMX. Ya dulu saya mau ikut gabung, malu-malu jauh-jauh saya, akhirnya dipanggil, akhirnya saya gabung. Itu 95 itu ya. 95. Terus tekunin main BMX, sempat vakum 2000-an, 2001 main motor balap liar. Yes. Betul, saya mekanik di situ. Oh gitu. Yang bukan yang main motornya, bukan? Waktu itu mekanik karena bertambah lama dapat joki, ugal-ugalan jatuh, saya kena omelan. Oke, ya terus. Iya. Terus lanjut ke vakum motor 2008, bangkrut bengkel motornya. Terus saya kerja di bengkel sepeda yaitu Om Jepri. Oh iya, saya kenal Om Jeffrey. Iya, oke. Terus lanjut udah
setelah jalanin toko-toko sepeda di Jakarta ya, toko-toko besar di Jakarta udah pernah saya masukin. Tujuan saya untuk mencari ilmunya sebenarnya sih, bukan nyari gajinya. Meskipun memang butuh duit. Siapa sih yang butuh duit ya kan? Iya, betul. Jadi setelah sudah mempelajari di bengkel-bengkel sepeda di Jakarta, saya dapat ilmunya. Bikinlah di Blogspot bengkel sepeda panggilan. Di bengkel sepeda panggilan itu di Blogspot. Setelah saya tekunin selama setahun, itu akhirnya di Google keluar sendiri, bukan di Blogspot lagi. Jadi saya nggak perlu repot lempar link. Jadi ketik di Google aja bengkel sepeda panggilan, sekarang paling atas. Alhamdulillah. Gitu. Itu tanpa duit ya, cuman pengabdian doang gitu sebenarnya. Nah akhirnya terus berjalan ya. Ya terus ke lanjut, Bu Susi berhenti tugas, ganti Edi Prabowo ya. Pak Edi Prabowo juga saya yang ngurus sepedanya. Oh, di bawah Kementerian Kelautan itu Om Iwe. Iya, betul, bertahap terus. Oh, siap ya. Iya, bahkan tuh 2 minggu sebelum beliau tersandung KPK. Ya itu, saya mau servis sepedanya, mau rakit yang itu. Oh gitu, iya. Terus ya sudah, akhirnya tersandung ya sudah. Lanjut sampai ke TNI juga saya masuk sampai ke Mabes ya. Mabes itu dari Pak Ban 04 sampai Warsen sampai Wakasat zaman Pak Tatang 2019. Sorry, kalau masuk ke militer gitu gimana tuh? Maksudnya mau ketemu siapa nih? Iya pasti ya, itu ada kisah lucu tuh. Gimana? Iya gini ya. Jadi maaf ya Bapak. Saya juga waktu itu posisi di Kapukpik. Oke, siap. Posisi lagi nyerpis lah. Jam 1 siang aku ditelepon sama salah satu pejabat di Mabes. PW posisi di mana gitu kan. Izin Pak, maaf, aku lagi di Kapukpik. Wah bisa nggak sekarang kemarin nih kantor. Ini aku mau loading nih jam 4 sore gitu. Oke. Akhirnya karena beliau sangat butuh sekali, saya utamakan akhirnya. Nah servisan yang ini gimana caranya nih? Ya saya tinggalin nih. Yang di Kapuk. Iya. Oke. Saya saat itu pernah lagi ngerjain saya kan. Itu bos juga bukan? Customer biasa. Customer dari Google. Jadi ya saya cari solusi untuk bisa kesana gimana. Iya dengan namanya kita manusia punya 1001 alasan. Iya. Saya bilang, oh maaf Om, ini ada yang kurang spare partnya. Siap. Oke. Kayak semacam spacer BB, spacer headset gitu. Oh iya Mewe, nggak apa-apa, kamu cari dulu ya. Iya aku mau cari dulu Om gitu. Tapi ini perkiraan nggak kelar hari ini nih Om. Oh iya nggak apa-apa, besok aja. Alhamdulillah ada jalan. Akhirnya ya sudah aku berangkat. Oke, siap. Berangkat. Nah di posisi itu saya lupa saya celana pendek. Oh. Kan nggak bisa masuk Mabes celana pendek. Jangan bisa kan? Jangan kan ente yang bukan militer, ya kan? Yang militernya pakai celana pendek disuruh pulang. Terus gimana ceritanya tuh? Iya, pas saat itu apa ya? Iya saya kan mikir, oh celana pendek ya. Sepanjang jalan itu sampai Mabes cari-cari karena jual celana di jalan, lihat-lihat, tengok-tengok. Pada akhirnya nggak ketemu juga tuh sampai pintu gerbang depan. Iya, saya telepon. Assalamualaikum, ya izin Pak, saya di depan gerbang. Cuman saya nggak dapat celana panjang nih Pak. Gitu. Oh yaudah, nggak apa-apa, nanti dijemput sama ini. Dijemput akhirnya. Wah, ini udah urusannya tamu pejabat gitu, jadi beda nih. Oke. Nah, kalau penjaga itu kan biasanya sipnya ganti-ganti ya. Ada 2 orang yang udah kenal saya. Jadi nggak usah taruh KTP lagi, dia kenal gitu. Jadi kalau yang belum kenal kan, oh, mana kamu? Siap, izin Pak. Mau ini Pak, servis sepeda ini deh gitu. Dari siapa gitu. Ya pas saat itu, pas saya celana pendek itu dijemput kan sama salah satu ajutannya. Iya. Udah saya bawa itu kaleng kotak saya tuh, kotak ajaib. Terus Iya. Iya, karena dituntun kan. Iya, penjaga bengong aja ngeliatin. Itulah spesialnya orang yang dibutuhkan. Iya. Jadi Subhanallah kata. sampai
ketemu pejabat-pejabat di Mabes itu lantaran dari sepeda. Iya kan. Dan dari situ Om Iwe juga bisa ya istilahnya kenal dengan mereka lah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau buat saya gini Om Iwe, kita nih orang kecil ya, pas ketemu itu udah rencana Allah yang mungkin nyerempet auranya yang bisa bawa kita lebih baik dari hal yang positif dari mereka. Terus kan itu ya cerita soal ini, soal pelayanan masuk ke Mabes. Celana pendek. Terus di Google ente langsung bisa. Jadi Ya. kayaknya banyak yang nyari ente nih di Blogspot, akhirnya mungkin ya Google ditarik ke Google-nya. Iya. Mungkin itu. Saking kebanyakan itu di Facebook gimana ceritanya? Overload itu gimana? Iya, emang selalu tiap hari overload. Kita dari Google itu kan melebar luas ya. Bahkan se-Indonesia juga sudah hampir masuk semua juga jaringan ke WA saya. Dari Balikpapan, Riau, dari Aceh itu mau servis sepeda. Pernah saya tuh saya tanya lokasi di mana Om? Dia bilang ini saya di apa tuh yang di Senen, Kembang Sepatu. Oke. Kembang Sepatu. Kembang Sepatu kan yang Senen. Kembang Sepatu dia bilang itu. Wah Senen saya bilang. Oke Om, itu ACC soal harga ini di servis. Oke Om, Sherlock. Pas saya red, jauh amat ya. Iya. Saya screenshot kan tuh dari petanya itu, jebret saya kirim. Iya, oh maaf nih Kalimantan ya Om. Iya. Ini yang bilang Gak apa-apa. Jadi memang gini, ini podcast gua itu sekali lagi mohon maaf. Ini lebih enak kalau ini tamu-tamu biasa merokok Om. Jadi sorry Om, nggak apa-apa kita merokok. Gue juga mau merokok. Biar lebih santai nih. Santai. Nah, maaf ya Om. Sorry, ini kadang inspirasi itu muncul dari merokok. Tapi bagi yang tidak merokok jangan ngikutin kita. Jangan ngikutin kita. Takutnya pusing ntar. Iya. Pusing macam-macam ya Om, termasuk dompetnya juga. Gitu. Terus gini Om Iwe, ini kan menurut saya sih orang di luar kan bisanya cuma ngeliat. Tapi cerita bicara suka duka sampai sekarang. Iya, hanya kita yang tahu. Iya kan Om Iwe yang ngerasain. Iya. Sukanya apa, dukanya apa Om? Untuk sukanya dulu nih. Siap. Ayo siap. Kalau untuk sukanya itu pasti suka ya, karena emang hobi sepeda. Hobi aja hobi. Nekunin, sukanya tuh ketemu sama customer baru. Itu yang paling saya suka, ketemu customer model ini, yang model begitu, banyak model cewek. Wah itu punya cerita unik saya. Saya udah cerita sama istri saya, gitu. baru kemarin sih ceritanya. Cewek celana begini. Iya. Ajak saya Om kalau yang begitu. Terus gimana itu nih? Ini mau cerita yang mana nih? Cerita yang perempuan apa cerita yang... Jangan Om, jangan cerita perempuan, pokoknya seru lah gitu aja kalau cewek. Iya sih. Sukanya itu. Ya sukanya gitu melayani, ketemu customer ya. Jadi sih ketemu customer itu saya kaitkan ke ibadah, yaitu silaturahmi. Iya, enak banget ketemu orang gini gitu. Terus disuguhin di apa ya? Disuguhin kayak tamu beneran. Orang hanya tukang sepeda. Makan dikasih makan, minum dibikinin terus kopi, habis bikinin lagi, enak banget sih bilang. Jadi itu Om yang saya pikir, orang Indonesia ketika dia hobi sama sepeda, dia sayang sama sepeda, dalam perawatannya juga dia sayang sama orang yang merawat sepeda gitu. Bener. Yang saya pikir gitu, pasti gua kalau ke bengkel di sana gitu, karena pengen sepedanya tetap bagus, lebih baik, lebih awet. Mungkin Om seperti tadi yang di Mabes. Saya masuk celana pendek gitu karena emang sepedanya perlu ditangani sama saya gitu. Dan kadang kalau bukan pegangannya, artinya gini, pas dia udah benerin sama Om Iwe, dipegang orang lain rasanya beda gitu kan. Betul. Itu pasti itu ada perbedaan. Aneh ngerasain kalau nggak dikilik sama temen yang di situ tuh. Dulu zaman ente masih jadi mekanik di situ. Itu rasanya beda Om.
Nah itu suka ketemu silaturahmi. Terus dukanya apa Om? Ini yang perlu ditahu, apa orang-orang tahu gitu. Dukanya sih nggak terlalu duka sih, karena saya nikmatin mungkin ya. Dukanya itu nggak terlalu ya, dukanya paling kalau dukanya pas malam-malam pulang motor mati. Pernah ya mah aku Cibinong tuh motor mati 3 kali ngedorong gitu, nggak ada yang bisa jemputin atau buat stut, udah sendiri aja nikmatin seperti itu ya. Ya hidup itu gitu Om, ketika kita ketemu senang jangan lupa juga bakal ketemu duka, itu seneng, pasti gitu ya, kan. Ya Terus paling seimbang gitu kan. paling pekerjaan yang sulit gitu kan. Ada yang mohon maaf nih Om, pas tangannya wah gila, ini permasalahannya, padahal sepeda kan dilihat mata gampang gitu kan. Iya, Kadang ada yang benar-benar sulit, ada ya? ada yang sulit gitu. Peda mahal kali ya? Apa gimana? Apa peda Ya impor? justru apa? gini, sepeda yang sulit itu sebenarnya bukan sepeda yang mahal. Oh siap. Gimana? Sepeda mini itu yang sulit. Coba buat Odong-odong itu sulit ya? oh sulit. Sulit ya? Karena bukan di luar peruntukan ya, odong-odong ya. Ada banyak gerobaknya. Pernah dapat telepon nggak tukang odong-odong? Oh iya, bantuin odong-odong. Waktu itu pernah ya mah, aku urusan sama odong-odong di BKT ya. Yang pasang dinamo buat muter-muter gitu kan. Itu aku masangin itu di PIK sama di BKT. Pasang dinamonya, pernah itu dulu. Dan mohon maaf nih Om Iwe nggak beda-bedain customer kan. Ada customer kelas tinggi, ada yang mohon maaf kelas bawah gitu. Gimana? Enggak, kalau prinsip aku ya pasti semua sama ya. Tetapi kan kita dikasih pikiran untuk mengerti. Jadi pasti ada salah satu customer ujung tombak. Pasti. Siap. Pasti ada gitu. Itu saya utamakan kan dibilang pertahankanlah orang yang membahagiakanmu. Siap. Iya. Pilih dari satu customer kamu, jangan banyak gitu kan ceritanya. Udah pilih satu ada. Itu dari pihak TNI juga. Sampai sekarang masih tuh. Sampai sekarang kalau beliau nyuruh saya itu jam 4 pagi saya berangkat. Makin seru nih. Teh apa kopi kita minum dulu ini. Oh iya. Sorry Halo. buat teman-teman semua kalau nggak kebagian udah tinggal separuh doang. Jadi gitu ya Om, saya jujur kembali lagi bersyukur ketemu Om Iwe malam ini. Bukan malam, ini udah pagi nih, udah dini hari nih. 3:30 nih. Ini udah, saya kalau manggil Om Iwe itu udah bos. Sama aja Om. Udah bos ya kan. Nah terus gini Om Iwe, dibalik suka, duka, cerita-cerita tadi, ada resep yang semua orang juga nggak bakal bisa pahami ya. Bener. Filsafat hidup ya. Itu seru. Lo ente sering posting bro. Gue panggil bro nih sekarang. Ente sering posting bahwa hidup itu mesti begini. Kayak orang dakwah saya ya. Iya, ente sebetulnya kalau dipakein gamis nih nggak ketahuan teknisi sepeda ya kan. Dan cocok juga ngasih. Dan tulisan saya itu bukan katanya sih Om. Saya itu semua maaf ya bukan so paham ya. Jadi dari pengalaman, kalau saya begini terus saya begini, kalau saya begini terus saya begini. Jadi apa yang saya tulis di sosmed saya itu sesuai pengalaman saya, nggak katanya atau cerita orang. Pengalaman sendiri. Dan didampingi dengan hadis-hadis yang ada. Oh ini begini, oh ini kajiannya begini ternyata gitu. Jadi didampingin semua buat di kehidupan. Saya gunakan itu. Jadi prinsipnya waktu ngelayanin customer itu yang jelas kan, kalau saya awam Om, saya tuh orang abangan di agama, minimal saya bismillah gitu kan, bismillah. Kalau Om Iwe juga ada kiat-kiat itu apa gimana Om, doa Oh iya, gitu. iya, ini penting banget sebenarnya Sob. Kan saya ini bengkel sepeda panggilan yang modalnya minus. Kunci-kunci tuh disebutnya kunci kaleng-kaleng, nggak bermerek Om. Itu modal 1 juta juga nggak ada sebenarnya. Gue baru dengar kunci kaleng-kaleng. Iya. Pokoknya kalau bahasa orang kan kaleng-kaleng ya, abal-abal. Tapi kualitas kerjanya sesuai di Google ya. Ini bukan kaleng-kaleng mekanik. Iya. Hasil kerjanya. Iya. Gitu. Jadi semua itu sebenarnya gini Sob. Kalau logika saya lah, misalkan nih Google ini bukan punya saya. Saya cuma lihat punya Pedi lah. Kunci-kunci modal 800.000. Ya.
cuman pakai motor. Mm-mm. Terus ini masalahnya pekerjaannya bisa nyampe ke menteri, bisa nyampe Wakasat, di Google nomor 1. Itu di mana kunciannya masalahnya bisa begitu. Nah itu Belum tentu orang yang lain modalnya ratusan juta betul. bisa posisi seperti itu. Aneh suka mikir gini, jiwa nih, Hmm. ketika kita Bismillah kan kita bersandar pada Allah, Iya, Allah iya, akan itu kasih sinar gitu ya, Iya, itu pasti. ya kebersihan hati gitu. Nah, ente juga ngerasain itu ya, Iya, artinya iya, iya. tetap dalam Bener itu harus emang. koridor. Ini gue bahasanya koridor. Kalau ente ngerti nggak koridor? Apa itu? Koridor. Banyak arti soalnya Itu tapi ini. koridor tuh kayak di rumah sakit tuh ada pinggirannya gitu koridor gitu. Dalam koridor nih. Sorry nih kalau bahasanya kayak begini. Iya. Di inilah dalam pinggiran itu ente tuh selalu ingat bahwa semua ini karena Betul. Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Jadi usaha saya ini nggak ada modal sob, nggak ada modal yang harus saya pinjam duit enggak. Jadi saya cuman bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah gitu ya. Jadi gini, saya ini menggunakan, Allah memberikan saya skill kebisaan ya, teknik sepeda, perbengkelan. Nah itu saya jalanin dengan didampingin iman, skill sama iman. Gitu. Jadi maksudnya gini, jadi saya setiap bekerja buka kunci pertama itu sudah membaca sholawat. Subhanallah. Itu kuncian saya deh. Paling enggak 3 kali lah sambil buka. Terus pas mau megang gerakannya sambil sholawat. Kenapa gitu? Gini, jadi si kunci itu akan mengingatin kita akan bersolawat. Dan insya Allah bukan kita yakinin si kunci itu akan memudahkan juga nanti menunjukkan kita nih begini caranya. Betul ya. Yang sulit apapun nanti ketemu kalau kita selagi ingat sama Allah dan Rasul. Udah. Jadi kan gue ingat begini bro, itu daun jatuh aja dari pohon itu kalau nggak izin Allah nggak bakal jatuh ya kan. Apalagi kerja-kerja yang begini ya kan, dan semuanya karena Allah. Aneh salut, bener aneh salut banget. Terus gini, karena ente udah punya filosofi itu ya kan, filosofi hidup. Nah ente dalam posisi seperti sekarang ini masih punya angan-angan apa nih bro, misalnya Angan-angan. Angan-angan untuk di bengkel sepeda ini ya. Angan-angannya sih pengen melebarkan sayap ya. Cuman kan melebarkan sayap itu tidak semudah melebarkan payung. Jadi melebarkan sayap biar oke siap. Pokoknya tinggal pencet lepas. Kalau payung ya. Kalau ini kan butuh kelompok tim yang sejalan. Iya. Misalnya saya dapat mekanik, belum tentu sejalan dalam arti pemikiran saya begini, pemikiran dia begitu. Itu nggak bakal balance. Iya, jadi saling argumen jadinya pecah biasanya. Dan saya tuh sudah pernah rekrut dari teman-teman yang nggak kerja ya, maksudnya saya ajak. Dia selalu lihat, dia menilai saya selalu melihatnya enak katanya. Wah lu enak banget tuh kayak gini-gini gitu. Ya yuk ikut, saya bilang gitu kan. Tapi gue nggak bisa ntar belajar dulu di rumah. Saya ajarin dalam sebulan. Nah intinya dalam sebulan itu saya ajarin bukan ke teknik sepedanya sebenarnya, lebih ke adab akhlaknya dia. Itu yang penting bro. Kadang-kadang orang pinternya kayak apa. Ini cuma cerita ya. Ada supir bisnya bagus banget. Ini antar kota antar provinsi, tapi attitude-nya ya kan, jadi orang nggak suka ya. Bahaya ini. Tas jangan taruh situ, bu turunnya begini. Ini bis cakep tapi attitude orangnya jadi nggak klop kan. Jadi cuma gambaran bro. Betul. Iya. Jadi cara kita berbicara kepada orang lain ya, itu tujuannya sama. Saya mendidik orang ikut saya itu mekanik selain skill. Kalau kata dia utamanya skillnya ya. Kalau saya tuh punya niat adabnya dulu saya perbaiki. Kenapa? Karena kalau lingkungan saya yang di sana ya di Perumpung ya, saya ngambil dari sana banyak kan, yang dekat-dekat dulu kan, kan sulit kita bantuan yang terdekat dulu, gitu. Jadi bantu dekat. Di sana itu kan emang masih bahasanya masih metal ya bro. Halo guys, itu orang kenapa nong ketepar no? Aduh, mabok guys.
Ini masalah maboknya di jalanan tidurnya, takut kena mobil ya. Gimana nih guys tuh motor lewat noh. Gimana ya orang tuh? Yalah, inilah negara perumpu mereka. Jadi gini, takutnya kebawa ke tempat saya servis. Tempat tentara, Pas dia tempat ketemu bos-bos. sama Customer, pejabat, itu. gayanya model begitu. Makanya saya ajarin sekalian bongkar sepeda, sekalian cara bicaranya kasih saya tahu gitu. Jadi kalau rencananya seperti itu, siapa tahu nih kita ngobrol gini ada yang tertarik ya kan, tinggal aja nanti di Iya, di benar. komentar aneh tuh, gue mau gabung sama Om Iwe gitu kan. Tapi gini maaf, yang tertarik sih sudah ada Om. Hmm. Sudah ada sekitar 6 orang ngajak join, Hmm. dan dia cuma punya patokan tuh memayungkan, dia punya PT. Ah, siap. Iya, punya PT lah. Hmm. Jadi ngajak join, tapi saya pikir dulu dari antara 6 itu, kebanyakan mereka tuh sudah menilainya uang. Ah, Gitu. Jadi gini, wah Om Iwe udah enak nih, tinggal metik-metikin doang. Kayak kita gabung Om Iwe, berarti dia nujui uang. Nah itu saya nggak mau, karena di sini saya pengabdian gitu. bahasa saya itu kapitalisasi profesi. Om tahu ini, mohon maaf nih nyimpang sedikit, petinju itu sampai gempor sama promotornya suruh berantem mulu ya kan, karena udah dikejar target ya kan, lo mesti begini, artis juga begitu. Saya berpikirnya sih prinsipnya Om Iwe benar, jadi harus pilih gimana supaya Om Iwe ini bisa berkembang tanpa harus terkekang gitu Om. Iya, itu Bebas dia. gitu Om. Nah kalau terkait dengan masalah materi, memang dunia ini materi Om. Betul, semua butuh materi. Ya kan, apalagi anak-anak sekarang Om. Iya. Suruh beli rokok sebungkus mintanya setengah bungkus. Ini problem etika yang sedang terjadi Om. Nah, saya mau nanya lagi sama Om Iwe. Satu hal yang menurut saya cukup menarik, karena Om Iwe ini berada dalam pusaran nih. Tahu kok pusaran Om? Iya, pusaran bulat kayak air gitu, Air. Itu kalau udah masuk pusaran tuh. Ini Om Iwe di pusaran begitu kan. Pusaran dunia sepeda. Iya. Bahkan dengan nama yang ada di atas begitu tuh. Siapa yang nggak kenal Om Iwe? Bahkan vendor-vendor sepeda terkenal juga tahu Om Iwe ya. Ini selama ini gimana Om melihat dinamika itu dengan nama yang sekarang Om Iwe sudah Jalanin. dijalanin, ketemu dengan seperti itu gimana Om? Artinya mereka ada nggak sisi-sisi yang, mohon maaf nih Om, wah Om Iwe ini apa sih, artinya apaan sih, kan dia kan orang-orang yang ini, gimana Om itu Om? Perasaan Om gimana? Biasa aja bagaimana, nggak ada? Biasa aja sih Om. Biasa ya. Biasa aja. Alhamdulillah. Yang saya tahu kalau di dunia sepeda itu friendly Om. Teman-teman malah justru lebih akrab pas ketemu di dunia sepeda gitu ya. Tapi urusan masalah vendor antar vendor kita nggak tahu lah Om gitu kan. Iya. Iya. Nah, satu hal lagi Om yang juga saya pengen tahu, udah pengen ngembangin dasarnya dengan iman dan takwa. Terus ada nggak tools khusus ya dalam pelayanan? Maksudnya ketika Om dipanggil bagaimana bercirikan gitu kan. Ini kalau pegangan Om Iwe beginilah gitu ya. Jadi kalau banyak kan orang bengkel sepeda, oh garapnya begini, yang ini begini. Om punya kiat nggak di situ? Apa biasa aja atau Kalau gimana? kunci-kunci, kalau tuh sama aja sih Om. Sama ya. Pokoknya satu kotak hijau itu, ya, itu kunci kalau saya bilang ajaib. Kotak itu Oh. ajaib beneran. Sob. Sekarang masih dipegang? Masih di mobil ada. Oh, dijual nggak? Itu mungkin gue pengen buka bengkel sepeda juga gitu.
Gimana terus? Ajaib Om, kontak itu pun bukan kata saya ya, mungkin saya bisa ngomong bohong. Itu mekanik saya ikut saya itu 3 orang selalu unik dia ngeliat saya. Itu nyari barang yang di kotak itu nggak pernah saya taruh, itu ketemu. Atas dasar apa? Customer nih servis, ternyata butuh barang kecil lah, perintilan ya, yang sesuai di kotak itu ya, nggak mungkin yang kayak ban luar di kotak itu, yang kecil-kecil lah, yang nggak pernah saya taruh di situ. Dan itu untuk menggambarkan customernya Om sebenarnya. Ini customernya ribet atau enggak? Oh gitu. Iya, ini saya udah gambarin, mekanik saya itu yang 3 itu dia paham. Kalau orangnya ribet, misal kita butuh apa nih, anting-anting RD, ya Gotling, butuh Gotling. Sedang saya nggak pernah naruh Gotling di situ, gitu, karena ada di mobil. Itu pas saya cari Gotling, kan geser-geser dulu kunci ya. Teman saya bilang, karena dia paham. Om, kalau orang nggak ribet pasti ketemu. Wah, tahu aja dulu. Cari, ketemu di situ, di kotak itu. Itu sering terjadi. Ya, apapun, pokoknya untuk menggambarkan juga ke customernya. Kalau orangnya ribet nggak ketemu nih. Kalau orangnya baik pasti ketemu. Jadi mencirikan orang yang saya bilang. Jadi patokan itu pemikiran saya ya. Iya. Sugestinya gitu saya. Jadi ini rahasia yang sampai nih jarang nih muncul nih di wawancara. Beliau nih sering diwawancara sama wartawan, tapi mungkin baru sekarang yang cerita soal rahasia kayak gitu. Oh iya. Ya begitu kotak sering saya rajin sholawatin waktu itu ya, sering lihat sholawatin dibuka. Jadi ya insya Allah apapun kesulitannya ada jalan, karena selalu mengingat kepada Allah dan Rasul. Iya sebenarnya. Iya, jadi gini maksud tujuan kedepannya mungkin, bukan maksud tujuannya ya. Maksudnya seperti ini mungkin. Ketika kita bekerja selalu mengingat, ya. Pas tersulit pun kita berdoa dulu nih. Mengingat dulu kepada Allah dan Rasul. Ntar yang sulit itu dimudahkan. Kenapa? Karena engkau sudah meminta kepadaku. Oh iya. Nah terus begitu semakin yang sulit kita berdoa terus ditunjukin. Itu jadi bahwasannya adalah setinggi apapun ilmu jabatan manusia tetap di bawah naungan Rasulullah. Tidak bisa ngelebihin. Jadi ingat terus, jadi diangkat terus, insya Allah seperti itu. Ini jadi ini juga ya buat teman-teman semua, sobat-sobat semua. Ini apa yang jadi, kalau saya bilang filosofi keyakinan hidupnya Om Iwe dalam usaha itu sudah bicaranya vertikal Om, hubungan vertikal, bukan hanya ini. Jadi berada pada tataran vertikal, insya Allah di horizontalnya akan kena. Terus gini Om, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman atau apalah tentang apalah yang mungkin ya ini antara bermanfaat atau tidak bermanfaat, kan kembali sobat-sobat yang ini Om. Tapi Om Iwe udah menyampaikan ini kan salah satu ibadah juga. Ada pesan apa Om buat teman-teman Om? Ya paling seperti yang kita pernah dengar ya, yang umum ya. Cintailah pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini. Oh gitu. Cintai. Terus ada kataan orang tua, jadikanlah pekerjaanmu suatu ibadah. Itu. Dulu saya nggak paham. Saya bilang kalau kerja saya ibadah dong, saya ibadah dapat duit. Udah kerja aja dulu, ikhlasin, sabarin. Kita nggak dapat duit kapan? Dulu saya nggak tahu dulu. Karena udah jalanin sekarang, oh bener. Maksudnya jadikanlah kerjaanmu satu ibadah, sabar, ikhlas, terus jalanin. Gitu. Nanti ada saatnya jika kamu menjiwai, menyukai, ada jalan bahwasanya tinggal metik doang. Nah, sekarang saya rasakan seperti itu, bukannya sombong ya. Tinggal metik doang udah. Ya pelantaranya cuma bawa kotak, koprek, kan pelantara kerja itu. Cara Allah ngasih rezeki kepada hambanya kan. Kalau buat saya bukan metik Om Iwa mah pada jatuhan, pada beleleran. Susah ngambilin juga saya tuh, karena saya cancelin udah. Jadi gini Om, waktu posting itu dibutuhkan apa gitu teknisi. Saya mau ngelamar Om sebetulnya. Bayarannya mahal. Enggak, bukan bayarannya mahal Om. Gue bilang kalau gue ngelamar nih kayaknya pengalaman sepeda gue nggak, betulin sepeda kagak punya gitu kan. Apa diterima mau Iwe gitu kan. Jadi kalau skill sepeda perbaikannya bisa diambil, bisa dicari. Bisa kita dapatkan. Ya cuman tadi kan kalau saya di inti saya itu adalah adab dan akhlak. Iya. Cara bicara kepada customer soalnya. Dan alhamdulillah ya udah ini
Jadi gimana nih? Udah petik buahnya ya. Anak berapa Om? Anak baru Oh baru berapa Om? baru 4. Berhenti. Oh, oke. Berhenti yang habis. Siap. Oke, kalau gitu saya terima kasih Om ya, udah kita bisa ngobrol-ngobrol. Woi, sama-sama. Saya mohon maaf Om kalau nanyanya ngocol-ngocol gitu Om. Nggak apa-apa. Sebenarnya banyak juga masih. Banyak. Sesi kedua Om. Sharing-sharingnya. Boleh Sesi lah. kedua Ini ada bisa ada temanya, yang mungkin bisa Lebih manfaat lagi Lebih ya. manfaat lagi. Insya Allah. Oke Om Iwe dan buat teman-teman semua, alhamdulillah tadi sudah diskusi, bukan diskusi ya, kalau diskusi kayaknya ada yang penting ya. Iya, ya Semacam sharing lah. sharing ngobrol-ngobrol dengan saya manggil suhu Iwe ini. Jadi Dulu saya muridnya bapak ini, dulu suhu saya. Dulu saya tinggalin mulu main sepedahan nih. jadi yang saya pikir hidup itu tidak bisa pada skala ini, ada kalanya berputar gitu kan, rotasi. Dan tadi yang saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan Om Iwe dengan usahanya itu adalah keiman ke Allah, iman kita pada Allah, dan terkait juga dengan akhlak. Jadi insya Allah buat teman-teman yang sekarang nih lagi menekuni bidang usaha apapun ya, apa yang menjadi pesan-pesan dari Om Iwe ini, kalau toh bermanfaat silakan dipakai, dan mudah-mudahan usaha sobat semua bisa berhasil seperti yang sobat harapkan. Baik Om Iwe, terima kasih. Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kita salam Om. Wah, dahsyat.